Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dalam hal pemupukan, sebagian besar petani di Indonesia, baik itu petani kelapa sawit, petani palawija, ataupun petani-petani lainnya, tidak terlepas dari penggunaan pupuk kimia. Karena pupuk kimia sendiri memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh pupuk lainnya. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa penggunaan pupuk kimia dalam jangka waktu yang panjang juga berdampak buruk terhadap lingkungan, baik itu untuk tanah, untuk air, maupun udara. Nah, bagaimana penjelasannya? Simak pada video berikut ini. Halo sahabat petani sawit dimanapun berada. Pada video sebelumnya kita sudah membahas apa saja kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh pupuk kimia. Nah, kali ini kita akan membahas apa saja dampak negatif penggunaan pupuk kimia. Dampak buruk pertama penggunaan pupuk kimia adalah menyebabkan tanah menjadi keras. Penggunaan pupuk kimia secara berkelanjutan akan meningkatkan kadar asam di dalam tanah. Asam yang terkandung di dalam tanah akan melarutkan remah-remah tanah sehingga porositas tanah menjadi hilang. Nah, keremahan tanah yang hilang menyebabkan tanah menjadi padat sehingga air akan sulit masuk ke dalam tanah dan sirkulasi udara pun menjadi berkurang, dan pada akhirnya kesuburan tanah pun menjadi berkurang. Kemudian yang tak kalah penting yang perlu kita perhatikan adalah dampak buruk dari padatnya tanah menyebabkan akar tak mampu menembus tanah dan menyerap unsur hara sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman mengalami gangguan. Dampak buruk kedua dari penggunaan pupuk kimia ini adalah tanah menjadi masam. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pupuk-pupuk kimia adalah pupuk-pupuk yang bereaksi masam. Masamnya tanah akan menyebabkan penyerapan unsur hara menjadi terganggu sehingga tanaman mengalami gangguan. Kemudian ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian, bahwa pada tanah yang masam, unsur mikro seperti aluminium dan besi akan menjadi lebih dominan sehingga berpotensi menjadi racun bagi tanaman. Dampak buruk ketiga penggunaan pupuk kimia secara berkelanjutan menyebabkan mikroorganisme di dalam tanah menjadi musnah. Hal ini disebabkan karena bahan kimia yang terkandung di dalam pupuk dapat menurunkan pH tanah sehingga tanah menjadi asam. Asamnya tanah dapat membunuh mikrobia di dalam tanah, padahal mikrobia ini sangat penting bagi tanaman, misalnya untuk membantu penyerapan unsur hara, pelarut fosfat, dan fiksasi nitrogen. Dampak buruk terakhir dari penggunaan pupuk kimia adalah pencemaran lingkungan, baik itu tanah, air, maupun udara. Hal ini disebabkan karena unsur kimia yang terkandung di dalam pupuk ini jika dilepaskan secara berlebihan ke lingkungan memiliki potensi untuk mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam kualitas air dan tanah. Salah satu dampak buruk penggunaan pupuk kimia ini adalah pencemaran air. Hal ini disebabkan karena pupuk yang kita berikan kepada tanaman tidak seluruhnya diserap oleh akar, dan ketika hujan turun, pupuk-pupuk ini pun akan terlarut di dalam air hingga menuju saluran air dan sungai, sehingga unsur-unsur kimia yang terkandung di dalam pupuk akan mencemari air. Nah, air yang sudah tercemar tentu akan membahayakan bagi kehidupan manusia maupun ekosistem yang hidup di air secara keseluruhan. Pencemaran lingkungan kedua akibat penggunaan pupuk kimia adalah pencemaran tanah. Hal ini disebabkan karena pupuk kimia yang kita berikan ke dalam tanah dapat merusak struktur tanah, mengganggu aktivitas mikroba tanah, dan mengakibatkan akumulasi senyawa beracun di dalam tanah. Dan dampak buruk terakhir dari pencemaran lingkungan ini adalah pencemaran udara. Ada beberapa penyebab utama terjadinya pencemaran udara, seperti emisi kendaraan, industri, pembangkit listrik, pembakaran hutan, dan aktivitas pertanian. Maksud dari aktivitas pertanian di sini adalah penggunaan pupuk dan bahan kimia di lahan pertanian yang dapat menghasilkan amonia dan senyawa nitrogen lainnya, yang hal ini dapat berkontribusi
kepada pencemaran udara. Barangkali ini saja pembahasan tentang dampak negatif penggunaan pupuk kimia yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, boleh sahabat tuliskan dalam kolom komentar. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan memberikan dukungan. Saya akhiri, salam petani kelapa sawit Indonesia.